Ya, kita lanjut materi mata kuliah selanjutnya, itu mata kuliah hukum lingkungan ya. Pembahasan hari ini menyangkut masalah penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi. Ya. Apa itu hukum administrasi? Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat. Pada sisi lain, hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa. Ya. Jadi hukum administrasi ini pada intinya adalah hubungan langsung antara masyarakat dengan penguasa. Apa itu? Saya sudah tadi juga sudah jelaskan bahwa masyarakat Indonesia dapat berperan aktif terhadap apa yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Dalam hal ini dalam bentuk misalnya peraturan perundang-undangan, kita lihat kalau tidak sesuai atau melanggar hak-hak dalam masyarakat, ajukan gugatan. Jadi kalau dalam hal ini kita mengkaji masalah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Apa aspek hukum administrasinya? Yaitu akan tampak berkaitan dengan peran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam memberikan perizinan pendirian usaha, kegiatan, dan melakukan langkah penyelamatan lingkungan apabila ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian dilanggar. Jadi jelas di sini kalau dalam hal ini hukum administrasi berperan terhadap izin dari pengelola lingkungan hidup. Apa gunanya ini? Untuk menyelamatkan kehidupan dari lingkungan. Agar apa? Agar tidak ada lagi pembalakan liar, penggundulan hutan, dan lain-lain. Karena dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, memberikan penegasan bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan langsung terhadap pengelolaan lingkungan sebagai upaya perlindungan lingkungan. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini tidak hanya memberikan izin kepada PT-PT untuk mengelola hutan, tapi dengan memberi izin ini harusnya pemerintah juga berperan langsung dalam pengawasan terhadap apa yang dilakukan PT-PT yang diberikan izin itu terhadap hutan Indonesia. Ya. Tidak bisa pemerintah langsung lepas tangan setelah memberikan izin. Maka dia harus juga memperhatikan jika ada sesuatu yang dilanggar, maka sanksi PT-nya. Ya. Aturan pengawasan yang dilakukan itu ada dalam pasal 71. Yang pertama, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung-jawaban usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi menteri dan gubernur bahkan wali kota ini harus berperan aktif dalam kemungkinan adanya pelanggaran suatu PT dalam mengelola lingkungan, dalam mengelola hutan. Ini harus dilihat. Ya. Tidak boleh ada sekecil apapun pelanggaran yang dibiarkan.
Karena kalau pelanggaran dibiarkan kecil, mereka keenakan akan menjadi pelanggaran-pelanggaran yang besar. Yang kedua, menteri, gubernur, bupati, wali kota mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi menteri ini kan nggak mungkin mengawasi hutan di seluruh Indonesia. Jadi dia bisa menyerahkan kewenangannya kepada gubernur misalnya. Gubernur pun mungkin dalam suatu provinsi ada beberapa hutan yang harus ditinjau, harus diawasi, maka tidak bisa juga dia lakukan sendiri, maka dia dapat menyerahkan tanggung jawabnya mungkin kepada wali kota. Wali kota pun mungkin seperti itu akan menaruh satu orang di satu hutan untuk mengawasi hutan tersebut. Ya, jadi sampai seperti itu harus benar-benar agar terjadi tidak penggundulan, pembalakan liar yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita melihat putusan-putusan lingkungan hidup yang ada di Mahkamah Agung, itu banyak penebangan kayu yang tidak bertanggung jawab dan penggundulan hutan. Ya, dalam hal juga menteri, gubernur, dan bupati, wali kota juga dapat menunjuk pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Jadi dapat juga menunjuk langsung dari lembaga Departemen Lingkungan Hidup sebagai pengawas fungsional, sebagai pengawas mereka yang mengerti tentang tanahnya, tentang pohonnya, tentang apa yang ada dalam hutan itu yang boleh dan tidak boleh. Ya. Peraturannya ini ada banyak, kalian bisa lihat di undang-undang atau di PDF yang saya kirim minggu lalu. Ada dalam pasal 72, 73, 74, 75. Ya. Jadi tugas pemerintah di sini memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sebelum melaksanakan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ya, jadi pemerintah harus memberikan pelayanan. Jadi perlindungan hutan termasuk pada pelayanan terhadap masyarakat. Kenapa? Dengan hutan yang bagus, hutan yang tidak gundul, maka dapat mungkin mencegah banjir. Ya. Kenapa? Banjir bisa terjadi mungkin karena hutan yang gundul sehingga daya serap air yang jauh berkurang. Ya, banyak hutan yang dialihfungsikan, sawah yang dialihfungsikan. Jangan, kalau kalian punya sawah misalnya, biarlah itu tetap menjadi sawah. Ya. Jika kalian tidak sanggup mengelolanya lagi, maka bisa kalian sewakan kepada orang atau kalian upahkan orang untuk mengelolanya. Ya. Jangan sawah dijadikan perumahan. Ya, ini banyak. Daerah dekat saya pun banyak itu. Ya, daerah Percut. Itu banyak yang sawah atau kebun udah beralih fungsi jadi ruko-ruko. Jangan. Kenapa? Karena pertama, hilang sawah, hilang produksi berasnya, hilang ladang, hilang produksi misal jagung. Ya, dan segala macamnya. Udah hilang itu, dibangun ruko, maka tanah sudah semakin menipis. Jadi daya serap air di wilayah itu tidak ada, berkurang, sehingga dapat menyebabkan banjir. Itu, jadi jangan banjir kita salahkan pemerintah, atau jangan
banjir, kita bilang ini teguran dari Tuhan. Ya, memang teguran dari Tuhan karena kelalaian kita, kerakusan kita terhadap tanah. Jadi peraturan perundang-undangan juga sudah memberi landasan hukum yang sebesar-besarnya kepada pemerintah di bawahnya untuk membentuk suatu peraturan guna mengamankan lahan-lahan hutan dan pertanian Indonesia. Ya. Bukan itu aja, bukan hutan dan pertanian, aliran sungai. Ayo dong, jangan ada lagi yang membangun di bantaran sungai. Nih kalian yang membangun di bantaran sungai, banjir, kalian salahkan pemerintah. Jangan kalian salahkan pemerintah, kalian yang tinggal di sungai. Jadi kalau banjir, ya sudah seharusnya, karena itu tempat tinggal sungai, bukan tempat tinggal manusia. Ya. Jadi dalam proses memberikan perizinan ini harus juga dilengkapi dengan sanksinya. Sanksi perdata, pidana, administrasi. Harus. Kita bicara di sini sanksi administrasi, maka sanksi administrasinya harus benar-benar tegas. Misal, jika ada perusahaan atau PT yang melanggar, cabut izinnya, bekukan usahanya, bubarkan PT-nya. Ya. Jangan kasih ampun orang-orang yang membuat kerusakan terhadap tanah. Jika kita kasih ampun, mungkin mereka tobat 1, 2, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu mereka mungkin bisa berbuat lagi. Ya, dalam pasal 76 juga dijelaskan sanksi itu adalah teguran tertulis. Jadi dalam administrasi itu sanksi itu harus teguran tertulis. Paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, ada dibekukan. Jika masih melanggar, cabut, bubarkan PT-nya yang mengelola hutan misalnya, yang mengelola hutan tersebut atau aliran sungai tersebut. Ini kita banyak lihat juga di konten-konten yang di YouTube pendek maupun Facebook. Ya, PT-PT yang membuang, bukan PT aja ya, PT, rumah sakit, segala macam yang mempunyai limbah sendiri, yang membuang limbahnya langsung ke aliran sungai tanpa diolah terlebih dahulu, ini harus diberi teguran keras. Karena limbah-limbah mereka dapat merusak ekosistem dari air. Ya, kehidupan bawah air. Ya. Baku mutu lingkungannya harus tepat. Tidak boleh dilanggar walau sedikit. Itu harus baku mutu lingkungan, ya, taraf-taraf dalam pembuangan limbah, pengelolaan limbah yang baik sehingga menjadi cair misalnya dan dibuang ke sungai, silakan. Tapi jangan langsung buang ke sungai. Kenapa? Karena sungai juga nanti misalnya diambil tirta nadi diolah, dikirim lagi ke rumah kita. Sama. Air yang terkena limbah juga. Ya. Maka terhadap PT-PT yang melakukan ini, rumah sakit yang melakukan pelanggaran lingkungan berat harus diberi teguran atau mungkin bisa dilakukan penutupan. Jangan diberi ampun. Ya. Antisipasi kepada pemerintahan daerah dan pusat, ya, PT-PT
atau rumah sakit yang berada di aliran sungai itu sangat rentan melakukan kejahatan baku mutu lingkungannya. Ya. Pemerintah bisa melakukan teguran tertulis. Buat teguran tertulis. Teguran 1, teguran 2, teguran 3, teguran 1 tidak dijawab, teguran 2, 2 tidak dijawab, teguran 3. Teguran 3 tidak dijawab, maka pemerintah bisa melakukan pemaksaan. Paksaan pemerintah atau administratif doang. Diatur dalam pasal 76 ayat 2. Ya. Paksaan pemeliharaan hukum yang berupa larangan untuk meneruskan usaha atau kegiatan. Ya, harus ada. Ya, sanksi administratif juga dapat berupa paksaan untuk pemeliharaan hukum, yaitu seret para pelaku-pelaku perusak lingkungan itu ke pengadilan, biar hakim yang menentukan hukum mereka. Ya, jika teguran sudah tidak bisa, teguran 1, 2, 3 tidak bisa, paksaan tidak bisa, maka seret ke pengadilan. Ya. Perdata untuk ganti ruginya, pidana untuk tanggung jawabnya, administrasi untuk menutup usahanya. Gugat tiga-tiganya. Karena tujuan dari paksaan administrasi ini adalah memperbaiki keadaan. Keadaan yang dilanggar sudah tidak sebagaimana mestinya, diperbaiki menjadi yang lebih baik. Ya. Paksaan ada dalam pasal 76 ayat 2 huruf B berupa penghentian sementara kegiatan produksi. Ya, pemindahan sarana produksi. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi. Nah, ini ada nih konten yang saya lihat di Facebook, itu yang tentara marah karena limbahnya dibuang tanpa diolah ke aliran sungai. Jadi lubang pembuangannya di beton. Itu bagus. Jika kalian nanti kerja pejabat yang bisa mengambil keputusan, lakukan hal itu. Beton lubang keluarnya. Beton keras, beton mati. Ya. Jangan kasih ampun. Walaupun katanya baru kali ini. Ya kali ini kalau dibiarkan, berikutnya akan diulang lagi. Gak akan ada selesainya itu. Ya, ada pembongkaran, bongkar PT-nya. Jangan pula ditutup, ya. Nanti 3 bulan atau 6 bulan kemudian buka lagi dengan nama baru. Personilnya sama. Sama aja, nama baru, orangnya sama. Jadi lebih baik bongkar. Nah, kalau udah selesai itu, maka dilakukan pembekuan izin lingkungan. Jadi izin lingkungan terhadap di si A, misalnya orangnya, atas PT B misalnya, maka atas nama A itu harus di blacklist semua kegiatan dia yang berkaitan dengan lingkungan. Tidak boleh ada, ya, kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Jika sudah sekali dia harus dicabut izinnya untuk pengelolaan lingkungan. Dibekukan.
Jika juga tidak mengalami perubahan setelah dilakukan pembekuan, maka dilakukan pencabutan. Cabut izinnya. Ya. Jangan sampai kejahatan-kejahatan terhadap lingkungan ini memakan korban. Apa korbannya? Tanah mati. Ya. Air yang tercemar menyebabkan keracunan terhadap penduduk sekitar. Bisa. Itu bisa. Ya. Jadi pencabutan izin itu harus dilakukan jika memang pelanggarannya sudah sangat keterlaluan dalam merusak air maupun tanah sekitar. Ya. Jadi hukum lingkungan ini secara administrasi harus melindungi. Dengan apa? Dengan peraturan. Bikin aturan teguran yang keras supaya hal ini tidak terulang di masa yang akan datang. Oke, ini pertemuan kita di hukum lingkungan. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk hukum lingkungan. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.